Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Fa ya ayyuhat talaba fasal tsalits rahimakumullah. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran nahwu dalam kitab Yumu. Sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan lalu, yaitu tentang tanda-tanda fi'il, apa saja yang membuat kita tahu bahwasanya sebuah kata dalam bahasa Arab itu disebut fi'il, maka terdapat tanda-tandanya setelah kalian pelajari pada pertemuan kemarin. Dan juga pembagian fi'il atau bentuk fi'il yang pertama ialah fi'il madhi. Apa saja yang kata fi'il yang merupakan fi'il madhi, ciri-cirinya apa saja kemudian perubahan katanya seperti apa Dan hari ini kita akan mempelajari tentang fi'il mudhari. Kata kerja sekarang atau yang akan datang. Fi'il mudhari merupakan kata kerja bentuk masa sekarang yang juga bisa menunjukkan masa yang akan datang. Dengan selalu disertai dengan huruf mudhara'ah. Tahu kan huruf mudhara'ah telah kita pelajari bersama, yaitu anaitu alif, nun, ya dan ta, dan selalu beri'rab rafa' kecuali bertemu amil nawasib dan amil jawazim. Amil nawasib itu huruf-huruf atau perangkat-perangkat yang menyebabkan dia menjadi nasab, harokatnya menjadi nasab. Amil jawazim yaitu perangkat-perangkat yang menyebabkan dia berharokat jazm, yaitu sukun. Contoh fi'il mudhari dengan dhamir muttasil akan tetapi fa'ilnya mustatir ialah ini susunannya sesuai dengan dhamir yang berjumlah 14 yang telah kalian hafalkan, yaitu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Maka ketika fi'il mudhari kemasukan dhamir ini berarti menjadi yang suru, yang surani, yang suruna, tangsuru, tangsurani, yang surna, tangsuru, tangsurani, tangsuruna, tangsurina, tangsurani, tangsurna, angsuru, nansuru. Susunannya berarti huwa yang suruh, huma yang surani, hum yang suruna, hiya tangsuru, huma tangsurani, hunna yang surna, anta tangsuru, antuma tangsurani, antum tangsuruna, anti tangsurina, antuma tangsurani, antunna tangsurna, ana angsuru, nahnu nangsuru. Seperti itu perinciannya. Kemudian bagaimana kemasukan amil nawasib
perangkat yang menyebabkan dia berharokat nasab atau fathah. Gimana contohnya ya? Tinggal saja masukkan salah satu aja. Salah satu amil nawasibnya ya. Contohnya di sini lan yang sura, lan yang sura, lan yang suru, lan tang sura, lan tang sura, lan yang surna ya, lan yang surna, lan tang sura, lan tang sura, lan tang suru, lan tang suri, lan tang sura, lan tang surna, lan angsura, lan nangsura ya. Jadi ketika dia kemasukan amil nawasib ya, huruf nun pada dhamir huma ya, huruf nun pada dhamir hum, kemudian huruf nun pada dhamir antunna pada dhamir anti ya, dan antuma itu dibuang ya, karena dia kemasukan amil nawasib. Ya, perinciannya berarti huwa yang suro ya, huwa lan yang sura, huma lan yang sura, hum lan yang suru, hiya lan tansura, huma lan tansura, hunna lan yang surna, anta lan tansura, anta lan tansura, antuma lan tansura, antum lan tansuru, anti lan tansuri, antuma lan tansura, antunna lan tansurna, ana lan ansura, nahnu lan nansura ya. Seperti itu perinciannya ketika kita menyebutkan dhamirnya ya. Nah, sekarang kemasukan amil jawazim ya. Perangkat yang menyebabkan dia jazm ya, atau berharokat sukun. Di sini ya, sesuai urutan fi'il sesuai urutan isim dhamirnya. Liyansur, liyansura, liyansuru, litansur, litansura, liyansurna, litansur, litansura, litansuru, litansuri, litansura, litansurna, liansur, linansur ya, litansur, liansur, linansur ya. Maka perinciannya kalau misalkan dengan kita bacakan ya, isim dhamirnya huwa liyansur, huma liyansura, hum liyansuru, hiya litansur, huma litansura, hunna liyansurna, anta litansur, antuma litansura, antum litansuru, anti litansuri, antuma litansura, antunna litansurna, ana liansur, nahnu linansur ya. Jadi seperti itu ya. Ketika kita ya menyebutkan isim dhamirnya. Maka untuk latihan ya kali ini ya, tugas video kali ini saya menginginkan kalian menghafalkan ya fi'il mudhari ya, yang pertama dulu ya, yang rafa dalam artian masukkan isim dhamir yang posisinya, mana posisinya si fi'il mudhari ini adalah rafa. Kemudian yang kedua menghafalkan ya fi'il mudhari yang kemasukan amil nawasib
Yang ketiga yaitu menghafalkan fi'il mudhari yang kemasukan amil jawazim ya. Ketiga ini ya dijadikan satu video, nanti saya kirimkan fotonya di grup kalian supaya kalian mudah dalam menghafalkannya ya, untuk membuat tugas video. Ingat, menghafal ya, tugas video menghafalkan. Adapun ya seperti biasa cara menghafalkannya, cara merekamnya yaitu kalian ya, jarak antara kamera dengan kalian itu 15 cm dan tidak boleh melihat catatan ya. Ini menghafal ya. Membuat tugas video menghafal. Kemudian tugas kedua yaitu tugas tulis ya. Saya minta 5 ya, latihan 3 ya, untuk latihan 3 5. Tentukan bentuk fi'il mudhari dari fi'il madhi berikut ya, 5 aja ya, 5 fi'il madhi dirubah menjadi fi'il mudhari ya. Yang pertama ya, hasiba ya. Yang pertama hasiba, fi'il mudhari'nya apa? Kemudian sabbaha ya, fi'il mudhari'nya apa? Yang ketiga taqarraba, fi'il mudhari'nya apa? Yang keempat intafa'a, fi'il mudhari'nya apa? Yang kelima istaghfara, fi'il mudhari'nya apa ya? Kemudian dari teks bahasa Arab, tentukan fi'il mudhari dari teks bacaan berikut. Ini juga 5 aja ya, 5 teks. Nanti saya akan kirimkan foto tugas tulisnya ke grup kalian masing-masing ya. Cukup mengerjakan masing-masing dari tugas latihan 3 yang berupa contoh ya, kata fi'il madhi dirubah menjadi fi'il mudhari. Kemudian yang dari teks ya, teks bahasa Arabnya ini yaitu 5 teks saja ya. Kemudian kita masuk pembahasan fi'il ya, bentuk fi'il yang ketiga yaitu fi'il amar ya. Jadi fi'il itu ya secara bentuk itu terdapat 3 ya. Pertama fi'il madhi sudah kita pelajari, fi'il mudhari yang hari ini tadi barusan kita bahas. Sekarang ialah fi'il amar. Apa itu fi'il amar? Fi'il amar merupakan kata kerja perintah yang selalu dibaca sukun ya, sukun atau jazm ya sebutannya, harokat terakhirnya, kecuali jika bertemu dengan dhamir mukhatab selain anta ya, kecuali bertemu dhamir mukhatab selain anta ya. Dhamir mukhatab selain anta apa saja ya? Antuma ya, kemudian antum antuma, kemudian antunna ya, antuma dan antunna. Itu tidak sukun ya, itu tidak jazm harokat akhirnya. Contohnya fi'il mudhari ya, fi'il mudhari'nya yaf'ulu, maka fi'il amrnya apa? Unsur ya, wazan fi'il mudhari'nya yang yaf'ulu, maka fi'il amrnya adalah unsur. Wazan fi'il mudhari'nya yaf'alu, maka fi'il amrnya iftah ya. Wazan fi'il mudhari'nya yaf'ilu, maka fi'il amrnya idrib ya. Kemudian yamuddu, yang contoh yang mudha'af ya, fi'il mudhari yang mudha'af yamuddu, maka fi'il amrnya mudda. Kemudian yang illah yaqi, maka fi'il amrnya qi ya. Yafi'u, maka fi'il amrnya fi ya. Yukrimu, maka fi'il amrnya akrim. Kemudian perincian fi'il amr bertemu dengan dhamir mukhatab, bagaimana perubahannya ya. Dhamir anta maka menjadi unsur ya. Antuma menjadi unsura, belakangnya ada alifnya. Antum ya unsuru,
Anti unsuri, ada ya-nya ya. Antuma unsura ya. Antunna unsurna ya. Sekarang ada tips kunci cara membuat fi'il amr yang mana dia merupakan perubahan dari fi'il madi. Fi'il amr bisa diketahui ya melalui fi'il mudhari. Perubahan dari fi'il mudhari ya. Diketahui melalui fi'il mudhari dengan cara mengganti huruf mudhara'ahnya yaitu anaitu yang berada di awal fi'il mudhari menjadi alif, kecuali ketika alif sendiri ya. Ketika ada alif maka tidak dirubah menjadi alif karena sudah ada ya. Dan dan mensukun huruf akhir ya. Harokat alif sendiri dhammah jika huruf akhir dhammah dan kasrah jika huruf sebelum akhir kasrah. Harokat alif sendiri dhammah jika huruf sebelum akhir dhammah dan kasrah jika huruf sebelum akhir di kasrah ya, atau fathah ya. Di kasrah atau huruf sebelum akhirnya itu fathah. Maka misalkan di sini ada fi'il mudhari'nya yang suruh ya, berarti sudah dipastikan fi'il amrnya unsur ya, karena harokat sebelum akhir adalah dhammah ya. Harokat huruf sebelum akhir adalah dhammah, makanya jadi unsur ya. Harokat alifnya unsur. Kemudian yang kedua yang duru ya. Kalau kita pakai kaidahnya berarti huruf mudhara'ahnya dibuang, yaitu di sini adalah ya, dibuang kemudian diganti alif ya. Untuk menentukan harokat alifnya kita lihat huruf sebelum akhir ya. Huruf sebelum akhir ini dha ya. Dha ini harokatnya ternyata apa? Ya dhammah. Berarti alif yang tadi kita masukkan sebagai pengganti huruf mudhara'ah ya berarti berharokat dhammah. Berarti menjadi ya ungdur ya. Yang duru menjadi ungdur. Begitu juga contoh berikutnya yadribu. Kita mau merubah menjadi fi'il amr, tinggal dibuang huruf mudhara'ahnya itu ya. Dibuang kemudian datangkan huruf alif ya. Kemudian setelah datangkan huruf alif kita lihat harokat huruf alifnya. Ya, harokat huruf alifnya itu tergantung dari ya satu huruf sebelum terakhir. Harokat huruf sebelum terakhir yaitu huruf ro di sini. Ternyata harokatnya adalah kasrah, maka sudah dipastikan harokat alifnya adalah kasrah, maka menjadi idrib. Yadribu menjadi idrib. Kemudian yang keempat yaftahu ya. Ketika kita lihat ya fi'il mudhari'nya adalah yaftahu, maka mudhara'ahnya dibuang yaitu ya, diganti dengan alif. Maka cara menentukan huruf alifnya, harokat huruf alifnya, yaitu dengan melihat huruf sebelum akhir. Ketika dia harokatnya fathah ataupun kasrah, maka harokat daripada alifnya adalah kasrah. Nah di sini ya, harokat sebelum huruf akhirnya adalah fathah, maka sudah dipastikan harokat alifnya menjadi kasrah ya, berarti menjadi iftah. Yaftahu jadi iftah. Adapun fi'il yang kemasukan ya, fi'il yang kemasukan huruf illah, maka huruf mudhara'ahnya dihilangkan dan tidak diganti alif ya. Contohnya yaqulu ya, situ ada huruf illah wawu, yaqulu, maka hanya huruf mudhara'ahnya dan huruf ilahnya saja yang dibuang menjadi kul ya. Di sini yakunu ya, huruf mudhara'ah dan huruf ilahnya yang dibuang menjadi kun. Ya'idu ya, di sini huruf mudhara'ahnya sekaligus huruf ilah, maka menjadi id, ya-nya dibuang ya. Ya'kulu di sini huruf mudhara'ahnya adalah ya, maka dibuang menjadi kul. Yaqi di sini huruf mudhara'ah dan huruf ilahnya ya juga ya, dibuang berarti menjadi qi ya, tanpa ditambahkan alif. Sedangkan fi'il amr sulasi mazid sama seperti rumus pertama ya. Rumus pertama itu ya berarti
di huruf mudharah dibuang, kemudian didatangkan alifnya ya. Kemudian didatangkan alif. Hanya saja untuk fiil yang wazannya af'ala, harokat alif tetap fathah. Sedangkan kalau yang lain ya harokat alifnya sesuai satu huruf sebelum terakhir ya. Huruf sebelum terakhir. Harokat huruf sebelum terakhir. Ya, kecuali di wazan af'ala, maka harokat alifnya tetap fathah. Kalau yang wazan selain af'ala berarti huruf alifnya ya, harokat huruf alifnya tergantung ya satu huruf sebelum ya, tergantung harokat satu huruf sebelum akhir ya. Contohnya yukrimu, di sini kan dari akrama yukrimu berarti menjadi akrim ya alifnya. Kemudian istaghfara yastaghfiru berarti menjadi istaghfir ya. Kenapa alifnya istaghfir? Karena huruf sebelum akhirnya berharokat kasrah ya. Kemudian intaqala yantaqilu berarti menjadi intaqil. Ibta'ada yabta'idu berarti menjadi ibta'id ya. Kemudian berikutnya fi'il yang ikut wazan fa'ala dan tafa'ala. Untuk fi'il amr cukup membuang huruf mudhara'ahnya saja ya. Cukup membuang huruf mudhara'ah dan tidak mengganti dengan alif. Contohnya qatala yuqatilu berarti dibuang huruf mudhara'ahnya, di sini adalah ya menjadi qatil. Kemudian yataqasama menjadi taqasam ya. Ya, adapun untuk tugas video yang kedua, kalian menghafalkan tips kunci ya, cara mengubah fi'il mudhari menjadi fi'il amar ya. Tips kuncinya kalian hafalkan. Di sini ada 1 ya, 2, 3, 4 ya. Ada 4 tips. Nanti saya akan fotokan yang 4 tips ini untuk mempermudah kalian hafalan ya. Hafalkan dulu baru membuat videonya ya. Wallahu a'lam bishawab.